Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, kepada pemimpin kita, kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati yang senantiasa dirindukan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yakni tentang Asmaul Husna, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara meneladani 7 Asmaul Husna tersebut. Silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Tentu kalian masih ingat ya pengertian dari Al-Ghaffar itu sendiri. Al-Ghaffar adalah artinya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Menutupi. Jadi, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar ini? Yang pertama adalah dengan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Karena tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Tiada manusia yang luput dari kesalahan. Yang kedua, dengan cara menutupi kesalahan orang lain dan tidak membeberkannya. Jadi, kalau kita menutupi kesalahan orang lain di dunia, insya Allah, Allah akan menutupi aib kita di akhirat nanti. Yang selanjutnya, ingat kebaikan dan lupakan keburukan. Jadi, dengan cara mengingat kebaikan orang yang telah baik kepada kita adalah satu di antara cara agar kita mudah untuk menjadi orang yang pemaaf. Selanjutnya adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, cara kita meneladani sifat Ar-Razzaq ini yang pertama adalah dengan meyakini bahwa Allah adalah penjamin rezeki yang mutlak, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluk yang telah Allah ciptakan. Pasti ada rezeki, baik itu semut, nyamuk, Allah sudah siapkan rezekinya, apalagi manusia. Berusaha semaksimal mungkin dan bersikaplah qanaah, dalam artian selalu merasa cukup. Selanjutnya, memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar dengan cara tidak menghambur-hamburkan, tidak berfoya-foya, dan selalu bersedekah. Selanjutnya, Al-Malik. Masih ingat apa arti Al-Malik? Ya, arti Al-Malik adalah Allah Maha Raja atau Allah Maha Merajai. Yang pertama, cara kita untuk meneladani sifat Al-Malik ini adalah jangan sampai kita terlena dengan jabatan atau tahta yang kita miliki. Ingat, itu hanya titipan dan itu hanya sementara. Jadi jangan sampai kita sombong, angkuh kepada yang lainnya. Selanjutnya, berusahalah untuk selalu mengendalikan hawa nafsu. Jadi, jangan sampai kita terbuai oleh hawa nafsu yang kemudian mengarahkan kita pada hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang jahil, yang bakhil. Selanjutnya, jadilah hamba yang senantiasa bersyukur. Sama seperti kita diarahkan untuk bersujud saat sholat. Itu adalah cara untuk melebur rasa takabur, membuang rasa kesombongan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengharap pertolongan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang namanya raja berarti yang memiliki, yang mempunyai, yang menguasai. Maka Allah lah yang memiliki seluruh kehidupan di dunia ini. Maka tiada lain tiada bukan tempat kita meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Hasib. Al-Hasib artinya Allah Maha memperhitungkan. Bagaimana cara kita meneladani Al-Hasib ini? Yang pertama, meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Allah mempunyai rencana, atau Allah adalah penyusun rencana terbaik. Segala sesuatu sudah Allah perhitungkan. Allah tidak menciptakan sesuatu ini dengan biasa-biasa saja, tapi dengan perhitungan yang cukup teliti, cukup baik. Selanjutnya, pandai melakukan introspeksi diri, muhasabah diri, dan mengevaluasi diri sendiri. Yang selanjutnya, selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan dan merasa tentram serta merasa cukup dengan segala rezeki yang telah Allah berikan. Selanjutnya, Al-Hadi. Al-Hadi artinya Allah Maha Pemberi Petunjuk. Cara meneladaninya adalah dengan terus bersikap roja atau berharap agar Allah memberikan petunjuk. Yang kedua, secara konsisten atau istiqomah dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan dan santriwati yang Ustazah banggakan, tentu kita pernah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Maka jaga, jangan sampai lepaskan. Misalnya yang akhwat sudah dapat hidayah, sudah Allah beri petunjuk, menutup aurat, memakai kerudung, maka konsistenlah, istiqomahlah. Karena sesungguhnya sesuatu yang sudah Allah berikan, kalau kita lepaskan, kita tidak tahu kapan kita akan dapatkan lagi. Selanjutnya, memberi petunjuk yang benar dan memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Jadi, kita sebagai sesama muslim, apabila ada teman kita yang salah atau yang perlu dibimbing, maka tunjukkanlah ia sesuatu yang benar, sampaikanlah kepadanya sesuatu yang benar. Maka insya Allah nantinya saudara-saudara kita yang mungkin masih tersesat, insya Allah akan menemukan jalan pulang, jalan kembali. Selanjutnya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha menciptakan. Yang pertama, cara kita untuk meneladaninya bersikap kreatif dan berpikir kritis. Jadi, Allah sudah menitipi kita akal dan pikiran. Maka gunakan sebaik mungkin untuk kehidupan kita di dunia ini, untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah sebaliknya. Melakukan berbagai macam amal kebaikan. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang Allah tidak suka, yakni merusak lautan, merusak hutan, merusak gunung. Itu nanti akan mengakibatkan bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Melestarikan lingkungan hidup dengan menjaga kebersihan dan sebagainya. Selanjutnya, Al-Hakim artinya Allah Maha Bijaksana. Jadi cara kita meneladaninya adalah menuntut ilmu agar kita banyak ilmu, banyak pengetahuan, tidak sesat hidup di dunia ini. Selanjutnya,
selalu berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat dan lingkungan sekitar. Jadi, bertindak bijaksana itu sangat penting. Bijaksana juga dapat diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengerjakan sesuatu yang memang harus dikerjakan, meninggalkan sesuatu yang memang harus ditinggalkan. Bersikap adil juga termasuk dalam perilaku al-hakim atau bijaksana, atau nama lainnya bisa dikabarkan sebagai hikmah, perilaku yang bijaksana. Bertindak profesional. Profesional dalam artian bertindak sesuai kaplingan-kaplingan yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya kalian sebagai seorang pelajar. Jadi, cukup sekian materi kita. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.